Perkenalkan, saya Anton Jurando dengan NIM 133220555. Nama saya Alia Safira dengan NIM 133222101. Saya Muhammad Faras, NIM 1332203. Halo, perkenalkan, aku Zahran Al-Ghifari dengan NIM 133222087. Perkenalkan, nama saya Valentino dengan NIM 133222076. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Biusigit dengan NIM 133229090. Pertama adalah divider. Divider ini kami gunakan untuk memastikan bahwa pengurangan waktu yang terjadi itu beneran sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Jadi dengan diketahui bahwa frekuensi dari FPGA itu adalah 50 MHz, maka untuk menciptakan perubahan selama 1 detik, kami menggunakan parameter 50 MHz yang akan dibagi dengan frekuensi dari FPGA yaitu 50 MHz. Nah, sehingga dengan begitu kami juga dapat membuat pengurangan selama 10 detik, yaitu dengan menggunakan parameter 500 MHz yang akan dibagi dengan 50 MHz dari FPGA itu. Lalu dengan begini, maka pengurangan dari waktu timer kami akan sesuai dengan waktu sebenarnya. Selanjutnya adalah multiplexer. Jadi multiplexer ini kami gunakan dengan cara merangkainya dengan ring counter, sehingga output dari ring counter digunakan sebagai input pilihan pada multiplexer. Nah, dengan memprogram input lainnya pada multiplexer yang akan selalu berubah tiap waktunya, maka output dari multiplexer tersebut akan disesuaikan dengan inputan dari ring counter. Karena ring counter akan selalu berubah, maka yang ditambah dengan program inputan lainnya pada multiplexer, maka output dari multiplexer akan selalu mengubah tampilan pada 7 segmen. Adalah ring counter. Jadi modul ini kami gunakan untuk memastikan bahwa keempat digit 7 segmen itu akan selalu terlihat. Nah, dikarenakan ring counter itu akan menyalakan tiap satu persatu dari digit itu, maka kami mengatasinya dengan cara mempercepat waktu perubahan tiap digit. Nah, kami menggunakan parameter 5000 yang akan dibagi dengan 50 MHz, sehingga didapatkan waktu tiap perubahan adalah 0,1 milisecond. Dengan begini, tampilan dari 7 segmen akan terlihat selalu nyala karena perubahan yang terjadi sangatlah cepat. Adalah modul dari BCD to 7 segmen. Modul ini kami gunakan untuk dapat mengkonversi bit dari BCD agar dapat digunakan untuk menyalakan 7 segmen sesuai dengan digit yang diinginkan. Modul Popo berfungsi untuk mengubah keadaan push on momentary, yaitu jika kita menekan switch, maka keadaan awal yaitu 0 akan berubah menjadi bit 1. Dan jika kita melepas switch tersebut, maka keadaan akan kembali ke posisi semula yaitu bit 0. Dan sistem modul Popo ini memungkinkan untuk menahan posisi awal. Jadi jika kita melepas switch, maka keadaan akan tetap 1 bitnya. Seperti itu. Decoder 9. Modul ini menggunakan sistem down synchronous counter yang memungkinkan untuk bit itu ditampilkan secara backward, mundur, seperti contohnya 9, 8, 7, dan seterusnya. Modul decoder 6. Modul ini menggunakan sistem down synchronous counter, jadi modul ini memungkinkan untuk menampilkan bit dengan urutan yang berkebalikan, contohnya 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Debouncer. Modul ini berfungsi untuk menghindari efek jitter, yaitu efek percikan saat kita menekan switch, dan modul ini berfungsi untuk mengubah tampilan menjadi lebih smooth. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja timer 60 detik yang telah kami rancang menggunakan FPGA. Pada timer ini digunakan 2 button, yaitu button key 1 dan key 4. Button key 1 berfungsi sebagai tombol start dan stop, dan tombol key 4 berfungsi sebagai tombol reset. Ketika tombol key 1 ditekan, maka
angka akan menghitung mundur dari 59 sampai 0. Ketika dari angka 59 sampai 0 ditekan kembali tombol Q1, maka angka akan berhenti tepat di angka yang terakhir. Kemudian ketika 59 sampai 0 ditekan tombol Q4, maka angka akan reset ke 59 kembali. Ketika dari 59 sampai 0 tidak ada penekatan tombol sama sekali, maka akan tetap 0 dan buzzer akan menyala. Buzzer yang menyala merupakan salah satu dari bentuk kreativitas kami. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil pekerjaan, yaitu desain sistem sekuensial hingga implementasi ke FGPA. Cerita. Pada sistem sekuensial ini kita membuat sebuah timer 60 second. Adapun di dalam skema ini kita lihat terdapat 3 button, yaitu pin Q1 untuk start dan stop, pin Q4 untuk reset, dan pin clock untuk sebagai waktu. Waktu yang digunakan adalah waktu pada FGPA, yaitu 50 MHz. Pada awalnya nilai poponya adalah bernilai 0, sehingga setiap counter tersebut adalah stop atau berhenti. Jika ingin menjalankannya, setelah kita mengklik angka button 1, maka dia akan bernilai 0 dan nilai awal 59.99, sehingga pada awalnya itu terdapat suatu bit 1. Jika bit 1 dilakukan dengan operasi OR, maka akan tetap menghasilkan angka 1. Di dalam popo ini kita menggunakan rangkaian not untuk menghasilkan negatif 3 edge. Sehingga perubahan ini akan dimulai pada saat 1 ke 0. Jadi pada saat awalnya adalah 1 dan di N-nya menghasilkan angka 1, dan pada saat setelah ini jadi 0, maka di N akan menjadi 0. Setelah terjadi perubahan 1 ke 0, maka popo akan menjadi 1 dan akan mengaktifkan keempat counter tersebut. Kemudian setelah itu keempat bagian ini akan berjalan hingga angka 0. Setelah pada angka 00.00, maka rangkaian OR ini pasti akan menghasilkan angka 0, dan pada bagian ini akan menghasilkan pada bagian N ini akan menghasilkan angka 0, sehingga terjadi lagi percikan dari 1 ke 0, sehingga akan mengaktifkan atau mengubah posisi dari 1 menjadi 0, sehingga pada saat 0.00 maka setiap decoder akan berhenti pada detik tersebut. Kemudian pada bagian ini kita menggunakan modul debouncer. Modul debouncer ini kita buat dengan menggunakan Verilog untuk menghindari efek jitter pada saat tombol saklar ditekan. Kemudian pada bagian counter kita menggunakan down synchronous counter dengan waktu yang telah disesuaikan dengan FGPA pada parameternya. Pada bagian ini kita menggunakan NaN dan add, yang dimana berfungsi sebagai mereset pada saat waktu sudah pakai 0, pada menghasilkan digit 0 akan kembali ke digit 9. Pada multiplexer ini dapat dilihat bahwa di dalam multiplexer ini akan menghasilkan hasil output IN0 pada saat jika menerima 0001, dan begitu juga selanjutnya. BCD to segment ini bertugas untuk mengartikan nilai 4 bit biner menjadi 7 segment supaya sesuai dengan bentuk desimal yang diinginkan. Kemudian dari BCD to segment ini kita hubungkan ke dalam pin
segmen yang sesuai dengan datasheet dari FGPA. Setelah itu kita akan melakukan implementasi dengan menekan Ctrl L. Pada bagian ini kita akan menunggu seluruh tes hingga bernilai 100% dan tidak ada error lagi. Jika terdapat error, maka kita harus memperbaiki error tersebut. Di dalam bagian ini terdapat dua garis. Yang pertama, garis pertama itu merupakan garis ortogonal not tool. Not tool ini merupakan suatu kabel biasa, sedangkan jika kita menggunakan bus, maka itu kita dapat menghubungkan beberapa kabel menjadi satu kabel dengan penggunaan nama-nama istimewa yang telah digunakan. Seperti pada gambar ini kita menggunakan IN3.0, maka pada saat kabel ini dia akan menerima nilai IN03, IN02, IN01, dan IN02. Penyusunan kabel ini akan dipengaruhi oleh penamaan. Setelah seluruh tes bernilai 100%, maka kita akan pindah ke tool, jalankan programmer, kemudian pastikan USB blasternya sudah terhubung, dan kita menekan tombol start. Setelah 100% successful, maka akan muncul gambar berikut. Berikut merupakan tampilan dari FGPA yang sudah diprogram. Terlihat bahwa angka pertama yang muncul adalah 59.99 alias 60 detik. Setelah dijalankan, maka timer ini dapat menghentikan digit jika tombol ke-1-nya ditekan dan juga akan dapat kembali ke 59.99 jika tombol keempat untuk mereset ditekan. Jika tidak ada tombol yang ditekan, maka timer pada FGPA ini akan menghasilkan pada angka 0 dan berhenti pada saat angka 000. Adapun tampilan pada saat FGPA tersebut sudah selesai adalah pada saat 00.00. Pada tampilan ini FGPA telah melaksanakan timer selama 1 menit. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kedua metode ring counter yang kita gunakan pada rangkaian. Pertama, ring counter digunakan untuk memunculkan titik pada digit ketiga di lady segment. Model tersebut bisa dilihat pada layar saya di sini, di mana ring underscore 4 ini memberikan output ke pin underscore SS7. Nah, modul ini berguna untuk memunculkan titik pada digit ketiga. Sedangkan untuk modul ring counter yang di bawahnya, ini bertugas untuk mengenable digit. Sekaligus dia juga memilih kanal pada multiplexer. Nah, ring counter ini harus memiliki clock yang cukup cepat sesuai refresh rate mata manusia. Counter kedua ini berfungsi untuk menyalakan segmen secara bergantian. Pada bagian ini kita membuat segmen seperti nyala semua secara bersamaan. Kita mempercepat waktu perubahan state. Yang awalnya 5000 Hz, kita ubah waktu antar state-nya menjadi 10 pangkat negatif 4. Di dalam state ini, kita menggunakan 3 angka 1 dan 1 angka 0, di mana bit ini bergerak dari biner 0111 menjadi 1011, kemudian ke 1101, lalu ke 1110, dan kembali ke 0111. Untuk pengujian pertama akan dilakukan pengujian tentang fungsi dari tombol. Kemudian outputnya ada di sini. Nah, untuk tombol pertama untuk start dan stop. Kemudian untuk tombol keempat itu untuk reset. Ini untuk tombol startnya. Lalu untuk stopnya di tombol pertama juga. Kemudian untuk reset di tombol keempat. Untuk pengujian kedua dilakukan pengujian dengan membandingkan timer FPGA dengan timer asli.
Dari kedua pengujian tadi dapat disimpulkan bahwa dari pengujian pertama alat ini sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian untuk pengujian kedua dapat dilihat bahwa alat ini sudah berjalan sesuai dengan timer pada umumnya.